Sekarang kita masuk ke narasumber yang keempat, yaitu Bapak Aditya Ruinarto. Beliau menjabat sebagai kontributor Saudi Indonesia, ex penerjemah di Maktab Istiqdam Da'ar Al-Maharat Damam. Dan materi yang akan disampaikan SPSK sebuah solusi. Kepada Bapak Adi, kami persilakan. Waktunya 5 menit ya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sangat singkat ya waktunya 5 menit ya. Saya udah siapin ada satu tulisan semalam sampai begadang saya tulis sengaja persiapkan untuk materi malam hari ini. Sebenarnya judulnya bukan itu ya, itu saya anggap tema, tapi nanti lihat saja nanti apa yang saya sampaikan apakah saya mendukung atau tidak, karena nanti akan bertentangan dengan apa yang disampaikan Pak Iyad. Tapi seenggaknya ini presentasi yang akan sampaikan bisa saya tampilkan di sini. Bagaimana Pak Tatang, operator? Pak Tatang, bisa ditampilkan materi yang dari Pak Adi? Silakan langsung aja, Pak Adi. Langsung di mana ya? Di share screen. Screen share ya? Ya. Oke, ini saya akan tampilkan. Saya sudah buat infografisnya supaya memudahkan membaca. Bapak-bapak kelihatan semuanya yang tampil di layar atau di HP-nya udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik, ini saya akan mulai dari sejarah lah, atau sedikit mengulas bagaimana undang-undang aturan yang pernah diadakan atau dibuat oleh pemerintah kita dari sejak tahun 70-an. Karena 70-an ini dimulainya banyak TKI, atau dulu yang nama TKI ya, sekarang kita berubah jadi PMI. Saat itu mulai ada booming oil ya, ketika Arab Saudi mulai menemukan minyak dan orang kaya mulai banyak orang kaya baru. Dan waktu itu ada masalah juga dengan Filipina ya, waktu itu Filipina menolak mengirimkan tenaga kerja karena masalah agreement dan sebagainya, sehingga booming datang berbondong-bondong TKI kita ke Indonesia. Sampai tahun 83 itu baru mulai ada aturan yang mengatur dari menteri dulu namanya Menteri Transmigrasi ya dan Koperasi, Menteri Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi seperti itu. Kemudian 2004 baru diadakan aturan atau undang-undang yang nomor 39 yang membentuk adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP 2 PTKI. Kita pernah ya kenal ya sama ini ya, karena saya juga sejaman dengan ini. Kemudian 2017, nah ini yang sekarang yang sedang disosialisasikan sehingga lahir juga peraturan pelaksana amanat Undang-Undang 15 tahun 2017 yang oleh KBRI 2 hari minggu lalu ya di Riyadh dan di Khobar disampaikan sosialisasinya. Saya langsung loncat aja. Selanjutnya ini terkait dengan lahirnya SPSK ini kan dari tadi Pak Iyad menyebutkan Permenaker 281 atau 291 ya. Tapi saya membaca di rujukan yang berbeda itu di Permenaker 251. Jadi ini adalah dasar dari munculnya atau lahirnya SPSK, yaitu ini berupa pilot project ya, artinya ini percobaan. Memang di Saudi ini yang akan dicoba pertama kali. Kalau seandainya sukses, saya baca di media kebanyakan mengatakan kalau ini sukses di Saudi akan dicoba diterapkan di negara lain seperti Hong Kong, di Korea, atau negara lain yang banyak TKI kita atau PMI kita. Selanjutnya, latar belakang atau alasannya dibuatnya ada SPSK ini, ada perubahan regulasi dan tata kelola tenaga kerja di Arab Saudi, termasuk yang tadi disinggung oleh beberapa narasumber. Dan yang pasti ada demand-nya tinggi ya, karena permintaan dari Saudi ini untuk tenaga kerja kita sangat banyak. Kita tahu lah ini sudah menjadi rahasia umum. Dan yang terakhir ini juga penting, meminimalisir PMI ilegal dan non-prosedural. Tadi sudah sempat bingung juga. Yang selanjutnya, terkait dengan hal inti SPSK itu apa sih? Sebenarnya SPSK ini kalau kita lihat dari poin pertama, 4 area penempatan yang akan dibuat, seperti yang disebutkan di media massa banyak diliput, atau yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Bu Ida ya waktu presentasi di DPR bulan Februari yang lalu kalau nggak salah. Itu ada di Riyadh, Jeddah, Madinah, dan wilayah timur. Wilayah timur ini ada 3 tempat, ada 3 kota. Ada Damam, Khobar, Dahran. 3 ya kalau nggak salah, 3 aja. Dan ini kalau kita bisa lihat ke mekanisme yang dilakukan oleh Polo atau yang dilakukan oleh pemerintah Filipina itu hampir mirip. Jadi mereka juga membuat semacam wakil-wakil pemerintah yang ada ditempatkan di beberapa kota di Arab Saudi. Yang ini juga menarik, yang menjadi hal inti SPSK ini dilakukan oleh kedua negara. Sepertinya ini G2EG. Mungkin nanti mohon dikoreksi atau diperjelas lagi. Dan ada sistem terintegrasi yang katanya online. Ini sebenarnya kalau emang dilakukan dengan serius dan benar, ini sangat-sangat membantu meningkatkan kualitas bagaimana penempatan PMI yang ada di sini.
Oke, waktunya Selanjutnya, 1 menit lagi, Pak. oh my God. Ya udah ini Maaf. dibaca aja Pak, nanti saya share aja ini. Ya, Dan ini ya hal-hal yang penting nanti yang kita terkait dengan lanjutkan. SPSK. Ada joint committee dan ada rekrutmen online tadi yang disebutkan, ada gaji. Dan ini hampir sama dengan apa yang sekarang terjadi ya Kang Iyat ya. Karena jadi disebutkan bahwa yang syarikat itu sudah ada berjalan sebenarnya seperti ini. Selanjutnya, ini jabatan, disebut jabatan ya, bukan pekerjaan. Menurut term yang saya tahu ini, yang ini bahasa Inggris nanti diterjemahkan aja. Ada gajinya 900, kerja maksimal 10 hari. Dan ini akan diatur secara benar-benar diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ini saya ingin membahas terkait dengan apakah SPSK ini akan berhasil. Kalau kita lihat empiris ya, pengalaman kita selama mengatur penempatan PMI dari tahun 2017 sampai 2019 dari data BN2PKI terjadi kemerosotan, kemunduran, Pak. Dan update dari KBRI jumlah undocumented atau ilegal atau unprocedural itu sekitar 600.000 yang tidak ada dokumen atau tidak ada IGOMA di Saudi. Artinya dari masa ke masa setiap ada aturan atau undang-undang baru tetap saja tidak bisa memberikan solusi bagaimana penempatan PMI yang seharusnya. Disinilah saya ingin mengkritik dan otokritik buat kita semuanya. Apa sih pemerintah itu perannya? Undang-undang, PP, stakeholder, dan dia hasilnya apa? Itu tadi kita sebutkan. Makanya perlu memang kalau di dalam dunia tarbiyah itu ada atoriko ahmu minal madai. Sebenarnya bahan itu tidak penting, tapi yang penting itu orangnya bagaimana dia mengolah bahan itu menjadi menarik dan bisa diterima oleh murid atau orang yang menerima bahan tersebut. Di situ Baiklah, juga Pak ada yang Adi. lebih penting, habis ya. Waktunya sudah habis. Oke, dan faktor yang lainnya Nanti kita PMI, lanjutkan. P3MI, dan PMI Jatri. Gitu aja barangkali nanti bisa dieksplorasi lebih banyak kalau nanti ada pembahasan yang lain. Terima kasih. Baiklah, Pak Adi mungkin bisa menambahkan tambahan. Baik Pak Iyat, sebenarnya inti dari apa yang saya sampaikan itu tidak sama sekali mendukung adanya SPSK. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa program atau sistem yang akan dilangsungkan atau diadakan saat ini itu tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah diadakan sejak tahun 70-an. Artinya, pemerintah ini memang sedang berusaha mencari solusi yang terbaik. Semua solusi yang pernah ditawarkan itu kalau kita baca poin-poin pasal-pasalnya itu insya Allah baik ya sejauh kita manusia ini bermaksud untuk mencari alternatif yang terbaik. Tapi faktanya di lapangan ini bukan terkait dengan undang-undangnya udah oke lah. Tapi pelaksanaannya nih Pak, saya kira sepakat semuanya. Banyak sekali pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau amanah yang seharusnya diterapkan. Kalau contoh tadi sudah disampaikan, jadi apa yang akan diajukan oleh pemerintah termasuk tadi disebut Pak Iyat ada gaji, ada lembur, itu sebenarnya justru dengan SPSK ini diharapkan itu akan menjadi tertib, teratur, terawasi, termonitor, dan ada payung hukumnya. Ini yang lebih penting. Kan salah satu alasan kenapa SPSK ini diadakan karena ada reformasi hukum terkait dengan regulasi labor yang ada di Saudi. Saudi sudah meratifikasi ILO, sudah menyepakati termasuk ada semacam kesepakatan HAM di Timur Tengah dan segala macamnya. Justru langkah untuk mengadakan SPSK ini untuk memperbaiki yang sebelumnya masih bolong atau masih kosong. Adapun kecurigaan atau hal-hal yang kita kritisi, oke, kita pasti mengkritisi, tapi kan kita belum buktikan ya. Tapi sekali lagi saya katakan, memang man behind the gun Pak katanya. Manusia itu di belakang senjata. Senjatanya undang-undang, Perpu, PP, Permenaker dan sebagainya itu bagus semuanya sebenarnya. Tapi implementasinya kebanyakan melempem, loyo. Makanya saya sebenarnya ingin memberikan masukan juga kepada pemerintah ataupun juga aktivis dan lain sebagainya. Kita perlu ada semacam orang yang berpikir out of the box ya. Out of the box. Yang bisa kerennya itu berpikir luar biasa dari biasanya. Kalau kita memang harus taat kepada undang-undang, oke itu harus ya, aturan ya. Tapi kadang-kadang di lapangan kita memang harus mencari inovasi. Nggak bisa selamanya kita terpaku dengan normatif undang-undang yang ada. Makanya tetap harus disiasati. Maka berpikir yang luar biasa out of the box itu misalnya seperti yang cerita gimana KBRI atau KJRI nggak bisa masuk ke rumah majikan yang bermasalah. Kalau kita manusia yang dikasih akal, dikasih anugerah kemampuan untuk berpikir, sebenarnya bisa ada solusi-solusi yang bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Dan ini sudah terjadi. Saya pengalaman dengan Pak Amin juga yang ada di KBRI pernah melakukan sesuatu yang terkait dengan itu. Artinya, kita nggak bisa ngomong secara terbuka ya. Artinya kita memang harus ada solusi alternatif atau out of the box, cara berpikir yang luar dari kebiasaan, tapi tetap kita tidak melanggar undang-undang atau aturan yang berlaku. Terima kasih. Iya Pak Adi. Ya, saya izin bertanya ya. Silakan Pak Adi. Ini kebetulan saya kenal tokoh-tokoh partai dan ormas dan LSM ini sangat-sangat punya kompetensi lah insya Allah.
Saya terus terang beberapa kali diskusi dengan teman-teman di wilayah timur, yang di Hasa, yang di Damam, sama beberapa teman di Jubel, terkait dengan eksistensi LSM Ormas atau juga Orpol ya, yang ada di sini, yang diwakili oleh PKS dan PDIP di sini. Sejauh ini yang saya rasakannya terus pribadi dan teman-teman sebagian di sini, kami belum merasakan keberadaan atau eksistensinya itu secara nyata atau real. Karena yang selama ini yang saya lihat atau yang saya baca atau terekspos itu hanya sekedar aksi-aksi pembelaan, advokasi dan sebagainya. Tapi belum saya lihat ada semacam kayak KPK itu kan komite pemberantasan ya atau apa? P-nya itu Pak? Pemberantasan ya. Bukan, sebelum pencegahan maksudnya. Jadi nggak ada pencegahan upaya preventif dari teman-teman Ormas atau untuk disosialisasikan ke PMI kita sebelum terjadi sesuatu. Tapi lebih banyak kepada reaktif setelah terjadi kasus. Tidak ada edukasi, tidak ada sosialisasi. Karena selama ini PMI di sini kebanyakan buta tentang haknya. Yang ditekankan kewajiban, dan kewajiban. Dan ini peran LSM atau Ormas dan Orpol juga. Terus terang saya pribadi dan teman-teman sebagian tidak merasakan hadirnya mereka dalam hal ini. Terima kasih, mungkin bisa dijawab oleh siapapun. Ya, mungkin sedikit tadi ingin bertanya kepada Pak Hadi, karena Pak Hadi ini kan sering mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya berpikir bahwa bisa nggak sih sekiranya sistem syarikat tetap dijalankan, tetapi pembayaran permitnya sesuai dengan visa domestik. Ada nggak celah di situ, Pak Adi? Baiklah Pak Adi, mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Iyad. Silakan. Waduh, pertanyaannya berat ini untuk dijawab nih. Saya terus terang tidak tahu apakah bentuk pembiayaan itu akan lebih besar dan sesuai dengan yang disampaikan Pak Iyad. Yang jelas yang saya tahu semua sistem yang sedang direncanakan di SPSK ini sebenarnya menjawab tadi yang dipermasalahkan atau dibahas oleh bapak-bapak di sini. Saya sebenarnya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian untuk membaca lagi. Kan kalau ada seperti Pak Iyad tadi bilang ada Kemenaker dan aturan-aturan itu biasanya ada turunannya Pak. Ada peraturan-peraturan yang mendukung, kemudian PK-nya juga perlu dicek lagi. Semangatnya yang saya lihat di SPSK ini sebenarnya perbaikan. Kalaupun memang ada celah-celah, kekurangan, kesalahan, itu ya saya bilang tadi kan sudah saya paparkan. Dari tahun 70-an sampai sekarang itu nggak ada yang sempurna Pak undang-undang itu. Aturan itu nggak ada yang benar. Maksud saya ada yang tidak benar gitu. Artinya tidak semuanya salah. Yang jadi masalah itu sebenarnya stakeholder ya. Orang-orang yang menjalankan atau yang diberi amanah Pak. Banyak kan gitu. Makanya di artikel atau yang saya sampaikan di presentasi tadi, sebenarnya saya membahas ada di poin terakhir itu ada 4 ya, yang faktor apa dan siapa yang sebenarnya bisa mempengaruhi penempatan PMI, mau dengan SPSK atau bentuk yang lain itu bisa sangat lebih baik. Dari pemerintah, dari PMI, dari P3MI, dan pengguna jasa. Ini yang perlu waktu cukup panjang sih kalau ngebahas. Seenggaknya saya ingin menekankan lagi kepada rekan-rekan agar tidak salah menginterpretasikan SPSK itu seperti apa, kita perlu membaca lebih detail lagi dan menggali lagi informasi dari sumbernya, artinya dari pemerintah itu sendiri. Baru kita akan lebih adil, menilai, dan fair. Jadi mohon maaf Pak Iyad nggak bisa ngejawab kalau untuk masalah biaya saya juga belum tahu. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abu Kausar. Mungkin Pak Aditya bisa menambahkan lagi. Ya, sebagai closing statement ya. Ya, closing. Saya sebenarnya di makalah yang terakhir itu menekankan ada 4 unsur atau siapa yang sebenarnya berperan menjadikan penempatan PMI ini lebih aman dan nyaman atau dengan cita-cita yang lainnya. Terutama sekali yang tadi sudah disinggung oleh Pak Abu Kausar ya. Jadi sebenarnya sebaik apapun undang-undang, aturan, sistem sekarang mau digulirkan SPSK, tetapi selama subjek orang yang mengerjakannya masih berpikir bahwa apa yang dihadapi ini adalah soal sepele, hal yang remeh-temeh, sehingga kalau ada masalah dianggapnya, oh sabar saja, ada yang lebih berat, ada yang lebih parah dari kamu, tunggu saja.
Dan hal-hal yang sejenis seperti itu kemudian dari pihak seperti syarika atau pengguna jasa di sini yang tidak taat hukum, yang tidak mengerti regulasi, termasuk juga kita yang PMI-nya sudah tahu kita mau berangkat ke luar negeri yang jaraknya hampir 10 jam perjalanan, tapi tidak dibekali ilmu, tidak dibekali apa-apa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan ketika kita berangkat menjadi PMI di overseas. Ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya paling berpengaruh. Kalau ini tidak dibenahi dari sisi subjeknya, hanya kita berkutat di objeknya aja, terkait dengan undang-undangnya, saya kira selamanya ini akan terus menjadi lingkaran setan yang terus akan berputar, masalah-masalah ini akan terulang lagi. Maka tadi saya nuntut ya, bukan nuntut ya, saya coba otokritik, saya juga termasuk yang berusaha untuk mengambil peran bagaimana mengedukasi PMI kita, seperti tadi masalah hak yang sampai syarikat pun tidak terbuka kan kepada PMI, seharusnya dia punya hak ini dan itu. Nah ini peran kita semestinya dari Orpol, dari Ormas, LSM, bukan hanya sekedar reaktif setelah ada kasus baru bertindak. Alangkah baiknya KPK itu kan didirikan sebagai pencegahan bukan penangkapan. Harusnya kita juga mencegah ini terjadi sehingga tidak menyusahkan dan akhirnya semua orang terlibat rame, medsos gaduh dan seterusnya. Itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Semoga dengan adanya diskusi di International Migrant Day ini menjadi satu batu loncatan untuk menjadi yang lebih baik. Dan kita tetap optimis dan kita dukung apa-apa yang memang menjadi tujuan cita-cita mulia baik dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak stakeholder yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Mbak Dewi dan Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.